Kegagalan itu jangan dijadikan sesuatu yang menjadi beban, tapi coba lagi nggak apa-apa. Kalau cuman gagal 2-3 kali itu nggak masalah, bahkan sampai 7 kali itu nggak masalah. Yang penting setelah nanti kegagalan itu, insya Allah setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Basya. Kebetulan saya punya usaha rumah produksi untuk chicken nugget dan kornet ayam bermerek Lazib. Alamatnya di Jalan Jokaryan 35 Yogyakarta. Usaha ini diawali berdirinya dulu dirintis tahun kurang lebih 2004. Jadi sebelum gempa Jogja. Jadi ketika itu saya mulai resign dari pekerjaan di sebuah perusahaan, kemudian pengen mandiri. Habis itu kita mencoba untuk membuat home industry di rumah dengan alat yang sudah kita punyai. Tentu saja ada mungkin blender, kemudian panci, kemudian alat-alat yang lain. Kita berusaha untuk memproduksi home industry yang kebetulan kenapa pilihan kita kok nugget saat itu, karena mulai ngetren makanan-makanan beku olahan yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, itu kita tangkap, kita ingin memproduksi nugget dan produk-produk beku yang lainnya. Tentu saja waktu itu gempa itu 2006 itu kan terus kita berhenti produksi karena kondisinya saat itu juga belum memungkinkan untuk produksi. Kemudian mulai digiatkan lagi ya setahun 2 tahun setelah gempa itu mulai kita pasarkan lagi melalui kita dengan kerjasama dengan reseller itu mulai bangkit lagi ya. Akhir-akhir ini juga terutama mulai dengan online karena jangkauannya lebih luas ya, bisa sampai luar kota karena kita dibantu dengan pemasaran lewat grup-grup WA, dengan Facebook dan lain-lain. Itu mulai dikenalkan pemasaran lewat online juga. Kalau usaha tentu saja untuk menggerakkan ekonomi rumah tangga saya sendiri ya Mbak ya, artinya juga pengen kita mengembangkan supaya masyarakat juga ikut menikmati produk nugget. Itu kan produk yang menurut kita kan kita ada spesifikasinya, itu nugget kita itu kan non MSG dan non pengawet. Jadi kita punya komitmen selain memproduksi makanan beku seperti yang lainnya, tapi kita punya salah satu yang membedakan kita adalah produk-produk kita itu produk-produk non pengawet dan non MSG. Jadi salah satu yang membedakan mungkin itu. Ya sebenarnya cukup sederhana. Jadi dari daging kita pisahin dari tulangnya, kemudian setelah itu kita timbangkan berapa resep kebutuhannya berapa, kita giling dengan grinder, mesin grinder daging gitu loh, yang mungkin sering lihat di pasar-pasar yang muter itu. Kalau kita pakai mesin, habis itu udah digiling pakai grinder, kemudian kita siapkan bahan-bahan yang lain kayak telur, tepung terigu, kemudian bumbu-bumbu yang lainnya kita campur di situ. Setelah jadi adonan ya kita masukkan dalam plastik selongsong itu, kita kukus. Setelah kukus kita dinginkan kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong dikasih butter perekat, itu kita kasih tepung panir. Habis tepung panir nanti kita yang terakhir itu di oven supaya merekat tepung panirnya sama. Itu sudah selesai, kemudian dikemas. Iya Kak, di era COVID ini kornet lebih laku karena dia lebih praktis dimasak. Tidak hanya digoreng, bisa dimasak di lado, kemudian ditumis, kemudian masak yang lainnya lah. Itu macam-macam masakan bisa pakai kornet itu. Relatif malah ini akhirnya ini berkurang lah. Dulu dikerjakan oleh 4 orang, sekarang tinggal 2 orang. Jadi mengalami penurunan memang untuk omset kita juga mengalami penurunan, apalagi ini COVID ini jadi jelas mengalami penurunan.
Yang jelas kita ingin memproduksi makanan yang berkualitas, kemudian yang halal. Kan kita sudah ada sertifikat halal MUI itu yang harus kita pegang. Artinya ketika kita sepakat dengan produk halal itu ya dari proses awal produksi sampai pemasarannya juga kita berusaha untuk sesuai dengan syar'i. Misalnya kalau produk halal itu ayam bahan bakunya juga harus kita pastikan dari rumah penyembelihan yang halal. Kebetulan kita pakai Royan, itu salah satu penyembelihan yang halal yang ada di Jogja. Kita ayamnya bahan bakunya dari situ. Kalau kita Mbak, kalau usaha itu dibikin suka terus gitu. Ya toh? Nah, kalau dipikir duka ya banyak sebenarnya, tapi nggak usah kita pikir, pokoknya sambil jalan aja, dipikir karo melaku kalau orang Jawa bilang itu. Jadi kalau ngomongin duka ya insya Allah nggak ada dukanya. Jangan dibikin duka itu, ceria terus pokoknya gitu. Karena prinsipnya kalau bagi kami itu kerja itu kan ibadah. Misalnya ada naik turun itu ya biasa, jangan dibikin sedih, jangan dibikin susah, nggak apa-apa. Nah semuanya itu ada nilai ibadahnya. Sebenarnya saya itu malah justru ngacungan jempol buat anak-anak muda sekarang ini. Mereka punya usaha yang sesuai dengan zamannya itu. Ya, yang jelas kalau motivasi buat adik-adik itu kegagalan itu jangan dijadikan sesuatu yang menjadi beban. Tapi coba lagi nggak apa-apa. Kalau cuman gagal 2-3 kali itu nggak masalah. Bahkan sampai 7 kali itu nggak masalah. Yang penting setelah nanti kegagalan itu insya Allah setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi jangan cepat putus asa. Yang kedua memotivasi dirinya sendiri. Kadang kalau usaha itu kan motivasi sok naik turun. Saya juga ngalami sendiri kalau pas lagi turun kadang males gitu. Jadi memotivasi diri sendiri itu penting. Dengan apa? Dengan bahwa bekerja itu adalah ibadah. Jadi syukur-syukur nanti kalau yang sudah nikah itu kan tambah lagi nilai ibadahnya karena menafkahi rumah tangga. Itu motivasi yang mendorong untuk bekerja itu ya ibadah. Jadi jangan males-malesan. Ibadah itu kan nanti nilainya dapat akhirat tapi dunianya juga kedapat gitu. Itu salah satu motivasi mungkin. Jadi silakan kalau mau beli dengan produk kita yang insya Allah sertifikat halal MUI, kemudian non MSG, non pengawet, kemudian juga praktis kalau mau dimasak apa saja. Yang produk baru kami Chicken Cornet itu bisa menjadi solusi untuk di rumah, jadi bisa masak-masak sendiri dengan keluarga tentu saja.